Video ini dipersembahkan oleh ChemLab Plus, aplikasi bimbel praktikum kimia nomor 1 di Indonesia. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan yang kalian lihat tadi berupa iklan aplikasi bimbel praktikum kimia katanya. Nomor 1 pula di Indonesia, ChemLab Plus. Pasti dari kalian yang bertanya-tanya, apakah ChemLab Plus ini sendiri real or fake? Jawabannya pasti 100% fake. Mana ada aplikasi bimbel praktikum kimia khususnya. Apalagi sampai-sampai ratingnya nomor 1 di Indonesia. Dan itu 100% bohong atau fake. Nah, ChemLab Plus sendiri adalah salah satu platform atau wadah yang dikhususkan kepada anak kelas 11 SMA Negeri Plus Provinsi Riau untuk mengenalkan atau mengembangkan praktikum kimia yang diberikan oleh guru pembimbingnya. Oke, kita lanjut aja sesuai dengan judulnya, reaksi endotermik dengan reaksi eksotermik. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai praktikumnya, kemudian contoh-contohnya, nah, kita perlu tahu nih, reaksi endotermik dengan reaksi eksotermik itu merupakan salah satu kesatuan yang berada pada cabang ilmu termokimia. Termokimia. Bang, panjang. Ilmu termokimia itu apaan, Bang? Nah, oke. Kata John tadi, apa itu, Bang? Ilmu termokimia. Oke, termokimia sendiri adalah cabang ilmu dari pelajaran kita kimia yang membahas hubungan antara reaksi kimia dengan panas atau kalor. Oh, gitu. Oke, akhirnya John ngerti juga ya. Nah, oke. Kita sekarang lanjut ke reaksi eksotermik dengan reaksi endotermik. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak reaksi eksotermik dengan endotermik itu apa? John, tahu nggak? Oh, itu. Ya nggak tahu lah, Bang. Kimia tuh nggak ada yang tahu. Oke, John kayaknya nggak tahu nih. Oke, jadi gini teman-teman. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor. Atau dengan kata lain, kalor itu mengalir dari suatu lingkungan ke suatu sistem. Dan reaksi eksoterm itu sendiri merupakan reaksi yang membebaskan kalor. Atau dengan kata lain nih teman-teman, yaitu kalor mengalir dari suatu sistem ke suatu lingkungan. Sebenarnya sistem sama lingkungan itu apaan sih? Tahu nggak, John? Ya, tanya saya lagi, Bang. Oke nih, biar John dan teman-teman pada tahu semuanya nih. Sistem itu apaan sih? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, sementara lingkungan itu sendiri segala sesuatu yang berada di luar suatu sistem. Oke, reaksi endotermik itu sendiri mempunyai rumus atau perubahan entalpi dan memiliki suatu grafik yang dapat ditampilkan seperti ini. Nah, reaksi eksotermik itu juga sama, mempunyai perubahan entalpi dengan grafik. Nah, seperti ini nih. Oke, sekarang kita lanjut aja nih ke praktikumnya. Oke, 1, 2, 3. Oke teman-teman, di sini untuk praktikum yang model pertamanya, kita harus memerlukan nih gelas bening. Terserah sih gelasnya apa. Kemudian nih ada gelas juga. Ada air isinya. Kemudian ada lilin. Kemudian ada piring. Nah, misteri gasnya ini nih, koin. Mungkin kawan-kawan ada yang udah tahu juga. Nah, gimana caranya? Ini koin kita taruh di piring. Kemudian ini gelas yang isinya air tadi. Ini kita tuang ke sini. Nah, gimana caranya kita dapat nih ngambil si koinnya tanpa nyentuh air? Lilin yang tadi kita taruh nih di sini nih, di tengah piring. Setelah itu, ini kan ada gelas bening nih. Nah, gelas beningnya itu kita tancapin di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya bisa kan? Nah, koinnya dapat terambil tanpa kita memegang air. Nah, kenapa kok bisa? Nah, ini merupakan salah satu reaksi endotermik. Kenapa demikian? Ini bisa dibuktikan dari air ini kita andaikan sebagai lingkungan, gelas dan
lilin ini sebagai suatu sistem. Lilinan dari sistem tadi itu dan gelas yang menjadi satu kesatuan sistem itu seakan-akan menarik air, sehingga kalor tersebut mengalir dari suatu lingkungan atau dari air yang ada di piring ini. Air tadi atau kalor tadi bergerak ke dalam lilin ini tadi, ke dalam gelas ini tadi. Oke, percobaan yang kedua nih, teman-teman. Ini di sini saya sudah menyiapkan sekitar 2 sendok deterjen. Kemudian ada sendok. Kemudian ini ada air biasa. Nah, kemudian gimana caranya, teman-teman? Nah, caranya itu kita tuangin untuk membuktikan apakah dia reaksi endoterm atau enggak, atau reaksi eksoterm bisa jadi ya. Coba aja. Oke, apa yang terjadi? Oh iya, for your information nih buat teman-teman semuanya, air tadi itu suhunya dingin ya. Tapi sebentar. Setelah dikocok. Ya, setelah dikocok, permukaan gelas ini mulai panas. Karena permukaannya panas, otomatis kalor itu dibebaskan, yang menandakan bahwa percobaan ini itu membuktikan bahwa larutan ini itu menghasilkan reaksi eksotermik. Nah, di percobaan ketiga yang ini saya akan menguji. Ada garam nih sekitar 2 sendok makan. Kemudian ada sendok. Nah, di sini ada air biasa juga di gelas ini. Kemudian ada tutup dari cangkir. Nah, caranya nih gimana nih, teman-teman? Cara ngebuktiin apakah dia reaksi endoterm atau reaksi eksoterm. Nah, ini kan ada garam nih. Dan ada air. Nah, air ini kita masukkan ke dalam garam ini nih. Oke. Nah, setelah itu kita adukkan dengan sendok. Oh ya, for your information nih buat teman-teman bahwa air tadi itu suhunya sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sebenarnya reaksi ini lebih bagusnya dengan menggunakan termometer untuk membuktikan apakah dia endoterm atau eksoterm. Tapi berhubungan dengan saya tidak memiliki termometer, dan saya mencoba untuk meraba saja. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga dengan meraba permukaan ini, karena itu dapat dibuktikan apakah dia reaksi endoterm atau reaksi eksoterm. Nah, udah kan? Kita aduk. Nah, tutup gelas ini apa? Tutup gelas ini fungsinya itu untuk menutup ini agar reaksinya tuh sempurna. Sebenarnya nggak pakai pun nggak apa-apa, kayak yang sebelumnya. Cuman lebih enaknya pakai tutup gelas ini supaya tidak ada perubahan suhu yang signifikan dari lingkungan luar, agar tidak terpengaruh ke sistem ini. Nah, oke teman-teman, ini setelah berapa menit ya, coba kita pegang dulu. Ini udah agak lama juga. Oke, ini terasa banget ya di cangkir kita nih. Ini dingin banget loh. Serius, teman-teman boleh praktekin di rumah. Ini nggak bohong. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah reaksi endotermik. Kenapa? Karena suhu lingkungan sudah mulai mendingin dan otomatis ada perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, atas dasar inilah yang bisa menyatakan bahwa ini merupakan reaksi endoterm. Oke teman-teman, di percobaan keempat kali ini, di sini saya menyediakan 2 sendok soda api, kemudian ada air biasa, kemudian ada tutup gelas juga. Nah, apa yang terjadi nih? Apakah dia reaksi endoterm atau reaksi eksoterm? Ayo kita buktikan. Oke, gelas ini yang isi air ini kita masuk ke dalam sini. Oke, kita kocok dulu.
biar tercampur merata. Oke, setelah tercampur seperti ini, kita tutup dulu. Pengen tahu banget gimana hasilnya. Oke, setelah beberapa menit nih. Oh, ternyata reaksi yang dikeluarkan ialah reaksi eksoterm. Nah, mungkin teman-teman nanya nih, masa bisa bang soda api dimasukin ke air biasa panas? Coba deh teman-teman praktekkan. Biasanya kan kalau kita pakai untuk saluran tersumbat di kamar mandi harus memakai air yang panas kan. Kemudian setelah itu dicampurkan ke soda api. Nah, air biasa pun nih juga menunjukkan reaksi yang eksotermik ya. Teman-teman boleh praktekin nih, panas juga nih. Nah, itu tadi teman-teman ada 4 percobaan yang kita lakukan. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita contohkan dari reaksi eksotermik dan reaksi endotermik ini. Nah, kalau di reaksi eksotermik itu sendiri, kita bisa lihat aja nih. Kalau misalnya kita ngecas handphone, terus tiba-tiba charger itu panas, nah itu udah pasti reaksi eksotermik. Nah, kemudian pas kita ngidupin kompor. Dedek, tolong hidupin kompor, aku nggak bisa nih ngidupin kompor. Api itu sendiri terasa panas ketika kita berada di dekat api tersebut. Nah, di reaksi endotermik, contohnya itu sendiri kayak fotosintesis tumbuhan. Nah, oke teman-teman, saya sendiri tahu bahwa kimia ini merupakan salah satu materi tersulit bagi orang-orang tertentu. Nah, saya sendiri pernah ngalamin nih, emosi dan depresi terhadap pelajaran kimia ini. Sampai-sampai mau ngebanting buku, bahkan sampai nangis. Nah, jadi buat teman-teman yang masih kesulitan belajar mengenai kimia, apa itu termokimia, entah itu bisa jadi penamaan senyawa ilmiah, ataupun lain-lain yang berkaitan dengan kimia, tetap semangat aja, kita pasti bisa. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki kemauan yang kuat untuk mempelajari kimia? And I'm Faris Ali Fernando, over and out.